Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, kali ini kembali saya hadir untuk menyampaikan pengetahuan mengenai masa atau zaman di dalam Hindu. Sebelum saya memulai, izinkan saya senantiasa mengingatkan kita semua bahwa di era seperti sekarang ini jangan pernah lupa dengan 3M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, tetap bersemangat, dan waspada. Para pemirsa yang budiman, di dalam Hindu kita pernah mendengar mengenai zaman atau masa. Banyak teks atau sumber-sumber disebutkan seperti ini. Tapah, Param, Kertayuga, Tretayam, Jenana Mityahu, dua para, Yadnya Mitiur, Dana Mewa Kalau Yuga. Yang maksudnya kurang lebih seperti ini. Di zaman Kertayuga, tapa atau tapa beratalah yang diutamakan. Di zaman Kertayuga, ya, tapa, kejujuran, kesempurnaan batin yang diutamakan. Di zaman Treta juga pengetahuan yang diutamakan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, di zaman dua para juga upacara yang dipentingkan. Ya, dan terakhir, di zaman Kali Yuga, ketika kita hidup masa ini, maka hanya kebendaan dan harta yang diutamakan. Ya, itu tertuang di dalam berbagai sumber. Selokantara Seloka 81, Niti Sastra Adhyaya 4, Seloka 13 dan 14. Semuanya menyebutkan tentang hal itu. Adik-adikku semua, para sisya Pasraman Prabodaya, pernah pasti adik yang di SMA, yang sudah jadi mahasiswa mendengar teori evolusi manusia dari Charles Darwin yang lahir tahun 1809. Ya, dalam bukunya On the Original of Species, ya, dia mengatakan bahwa manusia, katanya, sederhananya berasal dari kera. Awalnya kera, jadi manusia kayak ini. Jadi berevolusi linier gitu, kera, gorila gitu ya. Jadi manusia mudeng. Ya, itu. Kalau kita pernah mendengar hukum 3 tahap, Law of 3 Stages dari Auguste Comte, Father of Positive Philosophy. Jadi ayah dari para penganut
filsafat positivisme. Auguste Comte namanya. Dia mengatakan juga peradaban manusia tertinggi itu mulai dari tahap teologis atau fiktif, berkembang menjadi yang termaju nanti berpikir positif, berpikir fiktif, metafisik, sampai kepada yang paling sempurna adalah mereka yang berpikir positif, logik, sistematik. Kira-kira ya sebelumnya fiktif, fiksi. Ya. Semua kedua teori tadi, baik Charles Darwin maupun Auguste Comte, selalu berpikir linier begitu. Bahwa sesuatu yang sempurna sekarang mulai dari yang tidak sempurna pada awalnya. Jadi satu garis. Begitu juga kalau kita membaca buku Johann Jakob Bachofen, ya, yang mengeluarkan buku apa yang disebut Das Motherrecht dalam bahasa Belanda, ya, hukum keluarga. Disebutkan di sana pendapatnya J.J. Bachofen mengatakan awal mula keluarga manusia ini adalah keluarga promiskuitas. Gak ada keluarga. Orang bebas melakukan hubungan. Suka, kalau suka ya. Anak siapa yang punya? Itu urusan belakang. Itu pada zaman promiskuitas. Kemudian kan yang mengandung siapa? Bapak atau ibu? Ibu dong, Mas. Kok ragu-ragu ya? Yang mengandung adalah perempuan yang disebut ibu. 9 bulan mengandung anak. Tumbuh rasa kasih sayang. Kemudian ibu tidak tega meninggalkan bayinya. Kemudian ibulah yang memelihara. Maka kemudian ada kelompok kecil di mana perempuan atau ibu menjadi kepala keluarga. Ya? Karena itulah kemudian perkembangan menurut teori Bachofen di mana ibu sebagai keluarga, kepala keluarga itu ada sebelum laki-laki sebagai kepala keluarga. Ya. Laki-laki sebagai kepala keluarga itu tahapan ketiga dan paling sempurna adalah ketika nanti ada prinsip-prinsip di mana anak laki dan perempuan dianggap sama yang disebut tahapan parental. Kembali kita sudah mendengar 3 teori tadi. Charles Darwin, yang kedua Auguste Comte, dan ketiga J.J. Bachofen. Ketiganya berpikir linier bahwa masyarakat dan kebudayaan di seluruh dunia berkembang dari tingkat sederhana melalui beberapa tingkat antara sampai kepada tingkat yang paling tinggi atau sempurna. Bagaimana kemudian Hindu melihat persoalan masa ini? Nah, Hindu tidak dalam konteks 4 masa tadi, dia tidak berpikir linier. Bahwa misalnya Kreta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, terakhir Kali Yuga. Setelah itu apa? Enggak.
Dia bukan berpikir linier, melainkan siklus. Jadi sekali lagi, Indu ketika membahas mengenai masa, ya, ketika berbicara mengenai masa atau zaman, Indu menganut paham siklus atau berulang. Tadi disebutkan masa yang pertama disebut masa Kerta Yuga, terjadi waktu zaman Weda. Ya, terjadi pada waktu zaman Weda. Masa kedua disebut Treta Yuga, pada saat dikarangnya epos Ramayana. Tahu epos Ramayana? Pernah mendengar? Siapa tokohnya? Rama dan Sita. Di satu pihak berhadapan dengan Rawana. Pada saat itu. Ya. Masa ketiga disebut Dwapara Yuga, terjadi pada saat pemerintahan Drestaratha. Ya, pada waktu disusunnya kitab Mahabharata. Kalau begitu, mana lebih dulu, Ramayana atau Mahabharata? Ramayana, ya. Yang terakhir, yang keempat, ya masa sekarang dinamakan zaman Kali Yuga. Saat dimana ada saja perselisihan, di mana kekerasan dihadapi dengan kekerasan. Itu. Ya. Pada masa Kerta Yuga sering juga diidentikan dengan masa emas. Sementara masa kedua, masa Treta Yuga, sering diidentikan dengan masa perak. Ya. Dan yang ketiga, pada masa Dwapara Yuga diidentikan dengan masa tembaga. Dan yang terakhir, masa Kali Yuga diidentikan dengan masa besi. Ya, mudah karatan. Mas pernah melihat emas karatan? Hah? Tidak, ya. Karena murni emas. Itulah disebut, dianalogin seperti itu. Emas, perak, tembaga, besi. Coba emas, Paluang ngajak emas. Suaranya keras nggak? Enggak loh. Beda dengan besi lawan besi. Memayu. Ya. Bapak Ibu sekalian, umat sedharma yang berbahagia. Mari kita mencoba membahas Niti Sastra Adhyaya 4 Seloka 13 dan Seloka 14. Disebutkan, di Seloka 13 itu disebutkan, Sangyang Prana lawas nira niate 100.000 tahun I kalaning kreda. Ring treda puo ye sang saya ke saya datang 10.000 tahun sira rika. Siwu ing Dwapara ring yogante cala warsa demah ika saharsra candrama. Yen ring sadya nikang
ieu gantel tahuning ieu satelise inganing urip. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam uraian Slokantara itu disebutkan jiwa manusia ini dianalogkan sekarang zaman itu dengan manusia, ya. Di zaman Kertayuga jiwa manusia katanya terletak di sumsum tulangnya. Di mana itu? Ya. Jiwa ada di sumsum tulang. Manusia di tengah. Ya. Karena itu ia bisa hidup. Ya. Ia bisa hidup sampai 100.000 tahun. Ya. Mau hidup 1000 tahun? Mau, nggak ngaben-ngaben. Ya, 1000 tahun. Yang kedua, jiwa manusia di zaman Treta Yuga terletak pada tulangnya. Tadi sumsum tulang, di dalam tulang ya. Sekarang di tulangnya, sehingga menyebabkan manusia kita semua bisa tahan hidup sampai 10.000 tahun. Tadi 100.000 tahun. Ini 10.000 tahun. Menurun. Kualitas manusia menurun. Kualitas zaman menurun. Kualitas manusia juga menurun. Jiwa manusia yang hidup di zaman ketiga atau dua para yuga terletak pada daging, urat, dan darah. Sudah tambah keluar dia. Ya. Daging gampang. Urat kelihatan. Ya. Darah kelihatan. Sehingga pada permulaan ini, tahun maksudnya tentu masa dua para, itu manusia tahan hidup hingga 1000 tahun. Dan akhirnya pada masa peralihan, ya, antara dua para menuju Kali Yuga, usia manusia hanya mencapai 100 tahun. Turun 100.000, 10.000, 1000, nolnya hilang sek-sek. Ya, hilang satu-satu setiap masa. Dan di awal peralihan antara masa dua para dengan Kali Yuga, usia manusia hanya mencapai 100 tahun. Jiwa manusia hidup pada akhir nanti, zaman Kali Yuga, hanya mampu mencapai 40 tahun. Nah, sekarang rata-rata harapan hidup manusia di Indonesia itu 73 tahun. Nanti terus bisa menurun ketika tingkat kesehatan tidak baik, tingkat keruwetan hidup semakin tinggi, gitu ya. Jiwa kita penuh dengan SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau hidup kita sehari-hari seperti itu, ruwet sini, ruwet sini,
ruwet sini. Ya, maka di akhir masa Kali Yuga, kali lagi usia manusia hanya bertahan 40 tahun. Itu ditemukan di dalam Niti Sastra Adhyaya 4, Sloka 13 dan 14. Para pemirsa yang budiman, mari kita coba untuk membahas apakah yang utama pada setiap zaman, atau setiap masa yang kita sebutkan tadi, 4 tadi. Dalam Slokantara di Sloka 14 dinyatakan bahwa yang utama pada zaman Kerta Yuga adalah kesempurnaan batin. Para wiku, para yogin, yogi suara yang sempurna batinnya itu sangat dihormati, sangat diberi tempat, sangat dihargai. Ya, siapa yang dihargai? Mereka yang sempurna batinnya. Walaupun nggak pakai baju, ya, tapi batinnya sempurna. Di zaman yang kedua, di zaman Traita Yuga, yang utama itu otak. Tadi disebut pengetahuan. Batin dengan otak beda. Ya, siapa yang cerdas? Siapa yang pintar? Siapa yang lulus cum laude? Nah, gitu kira-kira ya. Otak yang diutamakan. Pada zaman ketiga, di zaman Dua Para, yang paling dihargai adalah upacara yatnya. Siapa yang bisa menangun yatnya ageng-ageng, itu dapat pahala, dihormati, disanjung-sanjung. Ya, itu pada zaman apa? Dua Para Yuga. Dan terakhir, di zaman Kali Yuga ini, yang paling diutamakan dan paling dihargai tidak lain adalah mereka yang punya kedudukan tinggi dan harta kekayaan. Ratu Palungguh Cokor Iratu, itu semua orang tangkil, ya, kepada siapa? Yang kaya. Itu disebutkan dalam Slokantara. Ya, siapa? Mereka yang berkuasa, mereka yang punya duit, semua mengabdi kepada mereka yang punya duit. Sehingga 4 zaman ini memiliki keutamaannya sendiri. Mari kita coba dengarkan, pelajari Niti Sastra Adhyaya 4 Sloka 7. Singih yantekani yogantekali tuan khaneh luweh saking mahadana. Tuan waktan guna sura pandita widakda pada mangayap ing dani suara. Sakueh ning rena khasya sang wiku hilang. Kula ratu
pada hina kasih-asih. Putra duwe pitah ninda ring bapa si saudara panija wara wirya pandita. Yang kurang lebih artinya begini. Sesungguhnya bila zaman Kali datang, ini orang ngomong zaman Kali ya. Pada akhir juga hanya kekayaan yang dihargai. Ini jelas tadi. Di Sloka Niti Sastra Adiaya 4 Sloka 7 disebutkan begitu. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa orang yang berbudi, orang yang soleh, orang-orang yang berani, para wiku yang sempurna, dan orang-orang pandai akan mengabdi kepada orang-orang kaya. Menghamba kepada orang kaya. Ya. Orang pinter. Orang suci. Menghamba kepada orang kaya. Semua pelajaran para wiku yang gaib-gaib, yang sakral-sakral dilupakan orang. Keluarga baik-baik menjadi hina dan pampa. Coba, saya nggak ada artinya. Kira-kira begitu ya. Anak-anak akan menipu dan mengumpat orang tuanya. Orang tuanya sendiri diumpat. Orang hina dina menjadi saudagar dan mendapat kemuliaan hidup. Bayangkan, mau balik bumi ini. Ya, begitulah ciri-ciri dan tanda-tanda zaman Kali Yuga. Disebutkan lagi di Adiaya 4 Sloka 8, tadi Sloka 7. Manggung erat buanan dakara ratu hina dana dina naning dani suara sang widwa hanga wana perahwasana samudera gali manut i lampahing kali saudara sampai wesya mawal peri sirah narenata nindita raja sampai sang duwija sirah lemah angulah kaket siwar cana. Dunia guncang dan diselubungi kegelapan. Raja-raja tidak lagi memberi sedekah. Tuh, mestinya raja memberi sedekah, para pejabat memberi bantuan, ya. Nah, sekarang raja-raja tidak lagi memberi sedekah, tetapi disedekahi oleh orang-orang kaya. Pelaku-pelaku sandiwara dengan kemauan sendiri pergi bertapa. Wajana pergi bertapa mangke. Ke hutan-hutan sambil melakukan mudra. Wah. Midah-idah mau mudra di pekanan ngigelang mudra, meswang mudra. Ya, ditukade meswang mudra. Jadi begitu digambarkan seperti itu. Orang dina menghina golongan Waisya. Dan Waisya tidak menghargai raja-raja. Memang tidak pantas untuk dihargai lagi. Karena begitu perilaku raja. Ya.
raja-raja menghina para Brahmana. Dan Brahmana pun ya segan menerapkan ajaran-ajaran agama siwanya. Ngekoh. Ya, para wiku ngekoh, nyuryo sewano gitu kira-kira ya. Situasinya begitu. Memprihatinkan disebutkan di dalam Niti Sastra Adhyaya 4 Sloka 8. Ya. Selanjutnya lagi, kalau kita mau meneruskan ini, di Adhyaya 4 Sloka 9 disebutkan. Nirwah yang pertiwi dong osadi lade hilang. Gunanir kamerdeng jagat. Wapre kesatria wesya sudra. Pada sangkara sama-sama paksa pandita. Sampun niat maka wasa pandita wisesa. Kana repike norosang saya. Nindeng sastra samadhi yoga japa. Tungga tanunika paninda suniata. Yang terjemahannya kira-kira begini. Dunia hilang kesuciannya. Sandi lado yang berfaedah kepada dunia hilang kekuatannya. Brahmana, kesatria, Waisya dan Sudra hidup campur aduk dan masing-masing menganggap dirinya pendeta. Sorsinggih sudah tidak ada. Rupanya juga sudah seperti pendeta. Onyo demen mau perucut jadi. Ini gua ngaji mau perucut. Ya? Lalu nyata kelihatan apa yang dikehendakinya. Dihinanya kitab-kitab suci, samadhi, yoga dan mantra. Ya, semua dihina, sangat ada gunanya. Itu kira-kira dirinya ditinggi-tinggikan. Aku bisa, aku boleh. Seakan-akan badan mereka sudah sama dengan kesunyian. Di awaknya sebuah ada keheningan. Semua merasa bisa, semua merasa sudah sampai. Kira-kira seperti itu. Itu di Sloka 9. Di Sloka 10 nanti disebutkan begini. Pangendaning kalih murkaning jana wimuha matukar karebut kawiryawan. Tuan uring ratniya makol lawan baratare wandawa. Ripu kinayo pakasrayan. Dewa drawya winasa dharma rih nurah kabuyutan yen nilan pada sepi. Biar tehang sepate suaperasasti linebur
tekaping kadame murke kering jagat. Yang terjemahannya kira-kira begini. Karena pengaruh zaman kali, manusia menjadi kegila-gilaan, suka berkelahi. Yen pidan kalau dulu yang berkelahi itu satu lawan satu. Ya. Sekarang satu rebut banyak. Dulu yang berkelahi itu hanya laki sama laki, sekarang perempuan dengan perempuan. Wah, saling jamah. Ya, di media sosial itu kita lihat. Semua orang suka berkelahi. Berebut kedudukan yang tinggi-tinggi. Mereka tidak mengenal dunianya sendiri, bergumul melawan saudara-saudaranya. Ajak semeton, ajak nyamuk, mesiat, dan mencari perlindungan justru kepada musuh. Ya? Barang-barang suci dirusakkan. Tempat-tempat suci dicemarkan. Sehingga tempat itu menjadi sepi. Kutuk tak berarti lagi. Hak istimewa tidak berlaku. Ya. Semua itu karena perbuatan orang-orang angkara murka. Terakhir, ya, di Seloka 11 disebutkan, Wang mahyun rikawahaning dana daridra krepane dumadak dane suara. Wang durat maka dirga juwita sirang sujana tumadak alpa kamerta. Wang dosila susila durnaya huwiweka kujana sujana wibegana. Sang raja siweteng susena taya, sang madum pamilih ulah ui pariaya. yang artinya kurang lebih, orang-orang yang suka memberi sedekah jatuh miskin. Membalik bumi ini. Ya. Orang yang kikir menjadi kaya raya. Penjahat menjadi panjang umurnya. Tetapi orang-orang yang baik lekas mati. Tingkah laku hina dianggap utama. Dan kebodohan dianggap kebijaksanaan. Orang yang rendah budinya disebut mulia. Tuh. Sungguh suatu anggapan yang aneh. Raja menurut kehendak bawahannya. Ini aneh. Mestinya raja memerintahkan kepada bawahannya. Zaman kali raja tunduk kepada perintah bawahannya. Dan mereka yang kaya. Dan orang yang harus mengurus segalanya bertindak salah. Itulah gambaran yang ada pada masa saat ketika sekarang kita sedang hidup. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada,
apa pentingnya kita membahas 4 masa itu? Yang pertama, saya ingatkan, hari ini kita hidup di masa Kali Yuga. Dia tidak akan berhenti pada masa ini. Tetapi dia akan bergerak menuju siklus utama lagi. Siklus di mana budi, kesempurnaan batin menjadi utama. Karena itu, dalam Hindu, dia tidak berpikir linier, tetapi berulang. Siklus yang akan kembali lagi. Bahwa saat ini kita berada pada zaman Kali Yuga yang sangat menghargai sekali lagi harta, kekuasaan. Oleh karena itu, jika kita sedang hidup di masa Kali Yuga ini, maka sebaiknya kita mengikuti keutamaan masa ini. Dengan cara apa? Berusaha kerja keras, mencari harta, merebut kekuasaan dengan cara-cara dharma, dan kemudian ketika kita memperoleh sesuatu, mendermakannya, berdana punya kepada sesama. Semoga dengan cara seperti itu kita menyadari kehidupan saat ini dan kita berusaha menyesuaikan hidup kita dengan tuntutan hari ini dengan cara melakukan tindakan-tindakan memberi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Santi, 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 Om.